Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam acara Sudut Pandang bersama saya, Imam Asyari. Pemirsa, sebanyak 115.592 sekolah telah menggelar PTM terbatas dari jenjang PAUD hingga menengah atas. Namun pada pelaksanaannya, penularan COVID-19 masih terjadi saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Data dari Kemendikbudristek hingga 22 September 2021 lalu, sebanyak 1.299 sekolah tercatat menjadi klaster COVID-19 saat menjalankan PTM terbatas. Sebanyak 7.285 pendidik dan juga tenaga pendidik tertular virus corona. Dan sebanyak 15.655 orang peserta didik terkonfirmasi positif COVID-19. Klaster terbanyak justru terjadi di sekolah dasar yang mencapai angka 584 klaster dengan jumlah murid positif COVID-19 sebanyak 7.114 orang. Dari banyaknya jumlah angka positif COVID-19 klaster sekolah, apa sebenarnya yang perlu dibenahi dan apa catatan penting dan juga evaluasi PTM terbatas ini? Kita akan membahasnya pada malam hari ini dengan tema catatan penting pelaksanaan PTM terbatas. Hampir 1 bulan sudah PTM terbatas dilaksanakan di sejumlah wilayah dengan status PPKM level 1 hingga 3. Sebanyak 50% peserta didik diperbolehkan datang ke sekolah dengan menaati protokol kesehatan. Dari 42% satuan pendidikan yang sudah berpartisipasi melaksanakan PTM terbatas, ditemukan klaster COVID-19 baru di lingkungan sekolah di beberapa daerah. Di antaranya Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Purbalingga dengan total angka 283 siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan tingginya angka kasus positif COVID-19 akibat klaster sekolah, mendorong Badan Kesehatan Dunia atau WHO memberi peringatan kepada pemerintah agar meningkatkan pengawasan protokol kesehatan di sekolah. Sekolah diimbau untuk membentuk Satgas COVID-19 bekerja sama dengan fasilitas kesehatan setempat hingga terus meningkatkan partisipasi vaksinasi daerah untuk usia anak 12 hingga 17 tahun. Sekaligus mendorong penutupan kembali sekolah bila ditemukan kasus klaster COVID-19. Baik, untuk memulai perbincangan kita pada malam hari ini, saya akan menyapa narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom. Sudah hadir bersama saya Dr. Andes Mulyasyah, MM, selaku Direktur Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan. Selamat bergabung Pak Mulyasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Imam, Bu Retno, baik. Pak Camsu. Selamat malam. Baik. Berikutnya ada Bu Retno selaku Komisioner KPAI. Selamat bergabung Bu Retno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam untuk semua. Baik. Kemudian yang ketiga ada Prof. Samsul selaku Tim Pakar Percepatan Penanganan COVID-19 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Selamat bergabung Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya akan mulai perbincangan ini dari KPAI terlebih dahulu. Saya akan ke Bu Retno. Bu Retno, dari data yang baru dirilis sama Kementerian Kemendikbudristek menunjukkan banyak sekali kemudian paparan COVID-19 atau klaster-klaster bermunculan di sekolah karena PTM terbatas ini. Terbanyak bahkan ada di sekolah dasar. Anda sendiri melihatnya apakah tidak cukup aman untuk kita melanjutkan lagi kegiatan PTM ini? Ya, pertama saya mengapresiasi ya Kemdikbud yang sudah terbuka terkait data ya. Bagaimana Kemdikbud juga mengakui bahwa muncul klaster-klaster baru di berbagai sekolah yang buka gitu. Dan yang kedua, Kemdikbud juga terbuka sekali dengan daftar isian ya. Sehingga saya kalau datang ke sekolah, nengok dulu daftar isian Kemdikbud. Kalau sekolah itu belum mengisi tapi buka, saya jadi tahu gitu. Ini memang sebenarnya data yang bisa diakses seperti ini adalah sesuatu yang kami KPAI mengapresiasi. Yang kedua adalah terkait dengan klaster. Kami sudah memperkirakan ini terjadi. Waktu rapat koordinasi nasional pada tanggal 30 Agustus 2021, kami itu memaparkan hasil pemantauan di sejumlah daerah. Jadi di tahun 2020 kami sudah masuk di 21 kabupaten kota pada 49 sekolah, sementara di 2021 setahun berikutnya kami
sudah masuk ke 46 sekolah di 12 kabupaten kota. Dan memang di situ secara angka kesiapan siap Mas Imam. Jadi terjadi kenaikan. Awalnya kesiapan itu hanya 16,57 di data kami. Tapi begitu 2021 melonjak setelah kami juga rapat koordinasi nasional dengan seluruh kepala-kepala dinas dan kepala kantor wilayah agama di berbagai daerah. Lewat rapat koordinasi nasional itu melahirkan sejumlah rekomendasi dan didukung oleh daerah dan Kemdikbud juga. Dan ternyata terjadi kenaikan menjadi 79,5%. Jadi sebenarnya terjadi peningkatan sih kalau dari sisi kesiapan infrastruktur, sosialisasi dan lain-lain. Ternyata dari sisi perilaku belum, Mas. Jadi ketika kami pengawasan, yang paling banyak dilanggar adalah satu, infrastruktur tuh ada kayak cuci tangan. Kami datang tuh ke suatu sekolah SD. Kami kaget waktu datang setengah 7, masuk jam 7, tak ada satupun anak tuh cuci tangan. Padahal tempat cuci tangan tuh banyak betul di depan-depan kelas. Yang kedua adalah kami masker nih. Hal simple tapi kerap terjadi. Kami masuk, ini SD yang paling banyak. Jadi gurunya nurunin masker ketika nerangin. Nah, saat nerangin masker itu diturunkan, semua anak ikut nurunin maskernya ke dagu gitu. Ya. Dan itu memang ada yang maskernya dikalungkan. Dan yang lebih parah lagi, ada sekolah ini pada levelnya SMA SMK loh. Dia tidak pakai masker sama sekali itu dalam satu kelas, termasuk gurunya. Dan ternyata maskernya ada di kantong dan di tas, katanya mereka pakai kalau pulang dan berangkat sekolah. Jadi masker itu kayak helm gitu fungsinya. Nah itu masih terjadi dari hasil pengawasan kami. Baik, jadi temuan seperti ini, perilaku-perilaku seperti ini terjadi di lapangan. Oke, baik. Mitigasi ya, Satgas punya peran di sana. Saya akan ke Prof. Samsul. Prof. Samsul, menariknya adalah hal yang sangat ditekankan ketika kita mau melakukan PTM terbatas ini, setiap puskesmas memiliki peran untuk menjadi satgas juga, Prof. Dan satu sekolah bisa konsultasi dengan satu nakes. Di Jakarta itu terpenuhi, tapi kita geser saja misalnya sedikit ke kabupaten, tidak jauh-jauh saja, misalnya di Cibinong saja, tidak semua sekolah tercover. Bagaimana untuk kita mensiasati ini? Kita akan bahas nanti ya, Prof ya. Saya akan jeda dulu pemirsa, jangan beranjak, tetap bersama kami di Sudut Pandang.